dosen sejarah Universitas Hasanuddin Makassar. Dan karya beliau juga telah menerbitkan banyak buku. Salah satunya yaitu Filosofi Rumpalaka. Dan yang ketiga itu moderator kita, Bung Hendy Jo, merupakan jurnalis di Historia ID dan juga salah satu pendiri di Historika Indonesia. Jadi acara ini merupakan kerjasama antara Hima Pendidikan Sejarah PISWNM bersama Historika Indonesia. Latar belakang kenapa bisa kita kemudian mengadakan diskusi ini, tentunya yang pertama yaitu adalah untuk menimba ilmu. Bagaimana kita mampu mengetahui sejarah tentang Kahar Muzakkar ini. Kemudian yang kedua yaitu jadi untuk lebih lanjutnya mungkin saya persilakan kepada Bung Hendy Jo selaku moderator untuk mengambil alih diskusi. Ya, saya persilakan Bung Hendy. Oke. Terima kasih Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kepada kawan-kawan yang telah berkenan hadir dalam acara diskusi malam ini. Agak banyak kendala, saya pikir, karena mungkin ketidakbiasaan kita melakukan diskusi jarak jauh akibat corona ini, apalagi yang melibatkan bagian-bagian Indonesia yang kata Pak Anwar sangat luas. Jadi ya mohon maklum kalau misalnya waktunya agak menjadi melar gitu ya, memberlar gitu ya. Jadi saya pikir berbicara tentang Kahar Muzakkar ini sangat menarik. Saya katakan kepada kawan-kawan di Makassar di UNM bahwa kenapa tema ini harus diangkat karena sosok Kahar Muzakkar ini selama ini hanya dikenal sebagai sosok yang kontroversial di dalam sejarah Indonesia. Hampir pelajaran-pelajaran sejarah di Indonesia itu hanya mencap dia sebagai seorang pemberontak. Padahal kalau kita mau membaca lebih lanjut bagaimana riwayat Kahar Muzakkar, terutama ketika dia melanglang buana di Jawa, dia begitu dekatnya dengan para pemimpin Republik ini, terutama Bung Karno ya, dan dia pun kalau tidak salah di Yogyakarta pernah menjadi bagian pasukannya Pak Harto pada waktu itu. Namun pasca zaman perang ketika Indonesia 27 Desember 1949 diakui kedaulatannya oleh Belanda, maka masa-masa kacau pun melanda Republik yang baru ini, dan akhirnya juga melibatkan seorang Kahar Muzakkar di dalamnya. Kahar yang dianggap dulu sebagai seorang patriot, lambat laun mulai dianggap sebagai seorang pembangkang, bahkan dia pernah dituduh akan melakukan pembunuhan terhadap Bung Karno. Untuk menyingkat waktu, saya pikir di sini sudah hadir dua orang narasumber yang kompeten di bidangnya, Pak Anhar Gonggong dan Pak Mabangara. Selamat malam. Saya langsung saja mungkinnya pertama kali langsung ke Pak Suryadi aja dulu. Pak Suryadi dulu sebagai perspektif dari dari Makassarnya langsung ya Pak ya. Silakan Pak Suryadi, sudah diperkenalkan oleh Pak Anhar. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berbicara mengenai Kahar Muzakkar itu satu hal yang memang tidak habis-habisnya. Ya. Jadi saya cuma mencoba melihat, saya ada sedikit persentase ini.
Eh, apa itu pemberontakan sebenarnya? Pemberontakan adalah penolakan terhadap kekuasaan yang sah. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberontakan adalah penentangan terhadap kekuasaan yang sah, sedangkan patriot adalah pembela tanah air. Ini barangkali boleh menjadi pijakan kita untuk melihat apakah dia pemberontak ataupun patriot. Berbicara mengenai Kahar Musakar, ada 3 hal pokok yang perlu ditelaah lebih lanjut. Mungkin pertama adalah mengapa Kahar melakukan pembelotan dari apa yang dicita-citakan. Ya, seperti dikatakan oleh host tadi bahwa Kahar Musakar ketika di Pulau Jawa itu luar biasa kesetiaannya. Malah dia pernah membentuk pasukan berani mati di Pulau Jawa untuk benar-benar melakukan perlawanan. Yang kedua yang menjadi pokok yang perlu ditelaah barangkali adalah mengapa Kahar Musakar memutuskan untuk bergabung dengan DITII Kartosuryo. Dan yang ketiga dan menjadi misteri sampai sekarang ini, di mana makam Kahar Musakar sebenarnya? Karena ketiadaan makam Kahar Musakar, jadi jangan mengherankan kalau Kahar Musakar setiap tahun barangkali sering orang mempertanyakan bukan hanya tingkah laku dalam arti kata sepak terjangnya dalam membela dan juga berupaya mendirikan negara Islam, tapi juga karena makam yang tidak ada. Oke, mengapa Kahar Musakar melakukan pembelotan? Ada orang mengatakan bahwa beliau ini sakit hati. Sejauh mana sakit hatinya ini? Sehingga dia melakukan pembelotan. Apakah benar Kahar Musakar ini karena pasukan gerilya yang berjuang di Sulawesi Selatan yang ingin kemudian dijadikan juga tentara nasional ditolak setelah kompresinya bundar dan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Yang kedua, barangkali ada sakit hati Kahar Musakar terhadap Kenil ya, yang dulu menjadi lawan karena berdasarkan dengan kompresi meja bundar, kemudian ditarik menjadi bagian dari ketenteraan atau pasukan Tentara Nasional Indonesia. Dan ini tentu sangat menyakitkan dia. Sedangkan mereka yang berjuang di masa lalu ditolak. Tapi penolakan itu juga tentu punya alasan. Yaitu mungkin kita kenal selama ini semuanya adalah rasionalisasi. Tapi apakah sakit hati ini menjadi patokan utama mengapa dia melakukan pembelotan? Ini yang kemudian barangkali perlu kita diskusikan lebih lanjut. Yang kedua yang perlu dipertanyakan, mengapa kemudian Kahar Musakar memutuskan bergabung dengan DI Kartosuryo pada tanggal 7/8 bulan 8 1953? Apakah benar bergabung karena kesamaan ideologi? Misalnya oleh Barbara Harvey mengatakan demikian. Ataupun apa yang ditulis oleh Pak Anar Gonggong bahwa penggabungan itu juga erat kaitannya dengan penduduk Sulsel yang kebanyakannya beragama Islam, sehingga lama kelamaan pasti Kahar Musakar akan mendapat dukungan yang penuh. Yang ketiga, apakah karena kondisi internal Kahar Musakar sehingga dia memutuskan untuk bergabung dengan DITI? Ataupun yang paling pokok, saya melihat bahwa hal yang mempercepat bergabungnya Kahar Musakar adalah faktor ketiadaan persenjataan. Ini barangkali yang kurang pernah, tidak banyak yang mencoba melihat bahwa sebenarnya faktor senjata lah yang mempercepat Kahar Musakar untuk bergabung dengan DITI. Nah, kita tahu pada awalnya 1950 sampai 1952 itu pasukan Kahar Musakar lebih banyak melakukan taktik-taktik gerilya dalam melawan pasukan Tentara Nasional Indonesia. Faktor gerilya yang mereka lakukan, mereka merangkum rakyat.
Tapi setelah bergabung dengan DITI, senjata yang dimiliki oleh Kahar Muzakkar, pasukannya itu luar biasa. Pada awalnya persenjataan Kahar Muzakkar itu kurang lebih 250. 86 senjata mesin ringan dan sisanya senjata yang dirampas. Tapi setelah bergabung jumlahnya menjadi kurang lebih 4.500 senjata. Inilah yang kemudian membuat Kahar Muzakkar dan pasukannya itu sudah mulai berani membuat garis pemisah antara siapa yang satu daerah mana yang dimiliki oleh tentara Indonesia dan daerah mana yang dimiliki oleh pasukan DITI. Dan pasukan DITI sudah mulai melakukan serangan-serangan. Dia lagi tidak bersifat pasif, tapi aktif melakukan penyerangan-penyerangan. Ini semua karena apa? Karena persenjataan yang dimiliki awalnya itu sudah sangat sedikit, dan lama-kelamaan menjadi sangat banyak. 4.500, dan kemudian itu bertambah terus seiring dengan penguasaan ekonomi yang dimiliki oleh DITI, dan mereka boleh mengadakan barter senjata baik di Singapura maupun di daerah Kalimantan Utara sana. Jadi mungkin melihat bahwa senjata lah menjadi puncak mengapa Kahar Muzakkar memutuskan untuk bergabung dengan DITI. Kalau kita melihat tingkah sepak terjang Kahar Muzakkar, itu amat sulit dia melepaskan ideologinya sebenarnya, yang cinta pada tanah air, dan itu ditunjukkan di mana-mana. Dan dia pernah mengatakan dia lebih Pancasila. Tapi karena desakan, ketiadaan persenjataan, itulah yang membuat dia memutuskan untuk bergabung dengan DITI, karena DITI juga menjanjikan senjata bagi dia. Sejak tahun 1951, 52, 53 memang ada kontak antara Kahar Muzakkar dengan Kartosuryo, DITI Kartosuryo. Tapi Kahar Muzakkar belum menerima itu. Tapi setelah beberapa pasukannya, misalnya Andi Sose kembali bergabung, lama-kelamaan kekuatannya berkurang. Dan itu juga mungkin dapat kita lihat bahwa setelah Bahar Mataliu, orang nomor 2 yang ada di DITI ini, memutuskan dengan sangat terpaksa bergabung dengan Tentara Nasional karena dia sendiri yang didorong keluar oleh Kahar Muzakkar, maka kita bisa melihat kehancuran dari kekuatan DITI ini. Terlebih lagi setelah misalnya pasukan 701 Andi Selek juga diredam, dan operasi militer. Dan kalau kita lihat pada operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah, itu dilakukan setelah 59 itu ke atas, itulah operasi yang dilakukan karena pemerintah sudah melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada DITI. Kahar Muzakkar ya dengan sangat terpaksa harus menerima itu semua, dan dia kembali berupaya untuk menarik simpatisan, tapi itu gagal sama sekali. Dan pemerintah yang coba dipujuk juga sudah tidak terlalu menggubris itu, karena mengetahui juga bahwa kekuatan Kahar Muzakkar ini sudah jauh dari berkurang. Dan ketika Kahar Muzakkar ditangkap, yang ditemukan adalah cuma 10 senjata saja. Ini yang memperlihatkan bagaimana persenjataan itu menjadi sangat penting masa-masa ini. Dan persenjataan Kahar Muzakkar juga mungkin bertambah dengan terlibatnya Permesta Gerungan itu masuk ke dalam DITI. Dan yang ketiga barangkali yang saya ingin bincangkan barangkali adalah sejauh mana pemerintah merasa khawatir sehingga makam Kahar Muzakkar ini tidak diketahui sampai sekarang. Ada beberapa cerita di tahun 80-an, 90-an itu, bahwa Kahar Muzakkar katanya sebenarnya ada di Filipina. Dan ada seseorang yang pernah mengatakan bahwa dia pernah menerima sepucuk surat dan disampaikan kepada istrinya.
Nah, ini seorang calon doktor yang menulis tentang disertasi tentang itu, jadi mengatakan bahwa Karim Muzakkar masih hidup ketika itu. Saya tidak tahu sampai sekarang apa dia sudah meninggal, tapi pertanyaannya sejauh mana sebenarnya pemerintah khawatir jika kuburan Karim Muzakkar itu diperlihatkan. Padahal kita tahu bahwa Karim Muzakkar bukanlah seorang alim ulama yang harus dikagumi, takut kuburannya disembah-sembah, tidak. Sehingga ini mempertanyakan apakah benar Karim Muzakkar itu yang wafat pada tahun 65 itu. Apakah benar dia? Karena ada pertemuan yang dilakukan di Bende Putih itu sebelumnya antara Karim Muzakkar dengan M. Yusuf, yang kemudian M. Yusuf ini menjadi ketua pimpinan dalam operasi militer. Apakah ada deal-deal yang dilakukan untuk itu? Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh bekas-bekas dari DITI, orang dekat dengan Karim Muzakkar, dia menyampaikan bahwa Karim Muzakkar sebelum terbunuh, dia telah menyampaikan bahwa saya akan pergi jauh. Dan jangan cari saya. Nanti kamu tahu akan sendirinya. Nanti juga ada selebaran-selebaran yang dibuang, yang dilempar dibuang dari helikopter tentang saya nanti. Tapi jangan khawatir, jangan cari saya, mungkin saya akan pergi jauh. Inilah semua yang membuat orang bertanya bahwa Karim Muzakkar sebenarnya tidaklah wafat, tapi dia menghilang. Jadi berapa kejadian-kejadian kadangkala memperkuat itu. Tapi sejauh mana itu Allah mungkin Pak Nargonggo yang menulis disertasi mengenai itu bisa meyakinkan kita bahwa Karim Muzakkar memang terbunuh dan kita ingin jawaban mengapa kuburannya tidak ada. Karim Muzakkar bukan seorang wali yang harus disembah-sembah. Karim Muzakkar mempunyai track record yang juga tidak kurang sadisnya. Sehingga pada pemilu-pemilu yang lalu yang melibatkan anaknya, pasti anaknya kalah pada wilayah-wilayah yang mana Karim Muzakkar bertindak dengan sangat kejam. Jadi ini barangkali pengantar dari saya untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makpangara. Menarik sekali ya mengenai riwayat Pak Karim Muzakkar ini, terutama terkait dengan misteri bahwa apakah beliau sudah meninggal atau belum. Tapi kalau kita bicara tentang tokoh-tokoh pemberontak yang selalu tidak jelas makamnya, memang sebagian besar pada saat itu kayaknya memang selalu tidak jelas, Pak. Pak Kartosuwiryo sendiri kan makamnya tidak jelas, apa ada di Pulau Ubi atau ada di sebuah kepulauan apa. Aidit sendiri yang gembong PKI juga tidak jelas ada di mana, katanya di Boyolali. Sering juga disebutkan dia sering muncul juga. Jadi ini seolah disengaja, dan saya berpikir apakah ini mungkin merupakan ketakutan tentara gitu, bukan ketakutan dalam pengertian pemerintah pada saat itu. Makanya untuk menjawab itu silakan Pak Anhar untuk memulai kembali diskusi ini. Iya, baik. Para hadirin, tentang apakah Karim Muzakkar ketika itu sudah meninggal, ketika dia dianggap tertembak. Tapi sebenarnya persoalan apakah seseorang pemimpin itu benar-benar meninggal, yaitu memang dalam sejarah juga sering menjadi misteri. Sampai sekarang juga banyak orang percaya kalau Andi Sele sudah meninggal. Iya kan? Jadi di Sulawesi Selatan itu ada 2 orang yang dulu tahun 80-an belum dianggap meninggal, tetap hidup. Tapi saya beranggapan bahwa ya sejelek-jelek apapun berita yang dikemukakan oleh pemerintah ketika itu, bahwa Karim Muzakkar dan Andi Sele sudah meninggal, saya juga mendapatkan fakta-fakta yang cukup bisa dipercaya gitu.
Makanya saya beranggapan, dan memang pada tahun 80-an itu saya malah pernah mendapatkan telepon dari seseorang tengah-tengah malam, katanya mau ketemu dengan saya, Kahar Musakarnya. Ya jawab saya sederhana, saya bilang ya nggak mungkin saya mau ketemu dengan Kahar Musakar, lawan dia udah meninggal. Masa saya harus bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Jadi, tapi persoalannya bukan pada persoalan apakah Kahar itu sudah meninggal atau tidak. Persoalannya adalah pertanyaan pokoknya sebenarnya, apa faktor-faktor yang menyebabkan Kahar Musakar dari seorang patriot menjadi seorang yang dituduh memberontak. Itu persoalan utamanya. Kalau meninggalnya ya udahlah, dia sekarang tidak mungkin juga hidup sudah lebih dari 100 tahun kan kalau dalam konteks waktu sekarang. Nah, persoalannya adalah mengapa Kahar Musakar dari seorang yang mencintai Republik, yang berjuang dan mau mati untuk kemerdekaan bangsanya, kemudian dalam perjalanan kehidupannya melakukan penentangan terhadap pemerintah yang dipimpin oleh orang yang sangat dihormati sebenarnya. Kahar itu sangat menghargai Soekarno. Dalam berbagai surat yang saya punyai, ada yang jadi buku dan sebagainya, dia sangat mencintai Soekarno. Bahkan juga dia sangat dalam hal tertentu hanya minta supaya Pancasila dirubah dalam batas, ada bagian tertentu yang harus dirubah, yaitu tentang ketuhanan. Dia menerima Pancasila, bahkan dia pernah mendirikan Partai Pancasila kan, awal-awalnya. Gitu. Nah, jadi ada macam-macam hal yang berada di sekitar Kahar Musakar itu. Nah, catatan kedua, persoalan yang terjadi juga di kalangan para pejuang kita adalah konflik. Yang terjadi sebenarnya adalah konflik antara perwira-perwira Sulawesi yang ketika itu didominasi oleh orang Manado, dan disitulah konflik terjadi. Nah, mengapa Kahar Musakar tersingkir? Oleh karena Kahar Musakar itu tidak memiliki latihan militer. Sementara Kawilarang, orang Waro, segala macam itu pernah melalui pendidikan militer. Sehingga ketika akan mendapatkan posisi tertentu, ya Nasution memberi ruang kepada orang-orang Manado itu daripada Kahar. Nah, di situ persoalan juga terjadi. Jadi ada faktor-faktor seperti ini. Nah, ketika Kahar Musakar misalnya mau dari sebelum menjadi DITI masih TKR, ketika dia mau menjadi DITI gabung dengan Kartosuwiryo juga pecah. Usman Balo menolak. Makanya ketika itu dalam tahun 50-an sampai 60-an kan ada dua kekuatan. Ada kekuatan Kahar Musakar dengan DITI-nya, ada kekuatan Usman Balo dengan TKR-nya. Gitu. Jadi begitu ruwet situasi ketika itu. Sehingga persoalan yang tampil ketika itu memang pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara kita, jadi di antara perwira-perwira ada Andi Matalata ketika itu pernah Panglima, kemudian ada Andi Yusuf, ada Andi Sose, ada Andi Selek, segala macam. Sebenarnya mereka bergumul bagaimana cara menyelesaikan persoalan keamanan di Sulawesi Selatan. Nah, ada persoalan sederhana
yang barangkali tidak terpikirkan pada orang. Semua perwira ketika mereka berjuang di Jawa, itu anak buahnya Kahar Musakar semua. Kahar Musakar komandan, lalu yang lainnya Andi Matalata wakilnya, lalu ada Andi Selek di bawahnya, ada Andi Sose enggak karena dia tidak ke Jawa. Lalu kemudian yang lain-lain, Andi Yusuf. Andi Yusuf itu pangkatnya masih Letnan 1. Yang lainnya sudah kapten ketika dia jadi tentara. Seperti bahkan Andi Yusuf itu pernah jadi ajudannya Kawilarang segala macam. Jadi ada berbagai faktor yang menarik sampai sekarang sebenarnya untuk dilihat, tetapi kalau sejarah kan memerlukan dokumen atau memerlukan sumber-sumber yang dipercaya. Nah, masalahnya sekarang orang-orang yang bisa memberikan keterangan itu kan sudah pada nggak ada. Jadi tumpuan kita untuk melanjutkan. Maka kesulitan saya untuk melanjutkan penelitian saya tentang Kahar karena saya dulu mendapatkannya banyak karena pelakunya masih hidup dan kebetulan bisa, misalnya Anda tahu disertasi saya itu bahannya 40% paling sedikit berasal dari keluarga Kahar Musakar. Paling tidak 40% itu. Tulisannya yang dia kasih pada saya, wawancara yang diberikan pada saya, dan sebagainya. Ada anaknya yang bernama Guril, itu banyak memberikan saya berapa banyak buku tulisannya. Kahar itu menurut informasi yang saya peroleh dari Ibu Kori, itu menulis 24 judul buku dalam periode dia dikejar-kejar. Bagaimana caranya dia? Katanya, menurut Ibu Kori, ada seorang ajudan yang khusus membawa mesin tik dan kertas untuk itu. Dan dia memang menulis. Saya masih punya bukunya, tapi saya nggak tahu di mana tuh sekarang. Tapi tetap ada di jejeran buku saya itu masih ada buku itu. Jadi paling tidak buku yang saya gunakan dari dia, dari Kahar Musakar itu 7 judul kalau nggak salah. Dan ada surat yang dikirim ke Presiden Soekarno, ada yang dikirim ke Nasution, dan sebagainya. Nah, jadi kalau Anda mau melihat bagaimana persoalan itu terjadi, sebenarnya kerumitannya adalah memang terjadi. Antara kita ini kan setelah merdeka dari tahun 45 sampai dengan tahun 60-an, sampai 65, G30S, situasi kita itu sangat rumit. Pertentangan di antara perwira, persoalan permesta, persoalan PRRI itu kan juga ada, antara lain adalah konflik internalnya Angkatan Darat. Jadi seperti ini. Jadi kalau Anda mau, ya memang ada faktor situasional, sosiologis, kebudayaan yang juga dipakai oleh Kahar Musakar. Ketika dia kembali ke Sulawesi Selatan dan membangun kekuatannya di sana, ya memang karena apa? Itulah tempat dia. Dia dikenal di sana, dan dari Jawa juga namanya sudah terkenal sejak awal tahun 45 ketika orang merdeka, nama Kahar Musakar sudah dikenal. Gitu. Jadi faktor-faktor seperti ini yang memang perlu dipahami. Jadi terserah orang mau memberi interpretasi. Apakah Kahar itu pemberontak atau patriot? Pada awalnya sampai dengan tahun 53 dia adalah patriot.
tapi kemudian ada cap pemberontakan dari tahun 53 sampai beliau meninggal. Gitu. Makanya, tetapi terlepas dari apapun juga pandangan orang terhadap Khan Muzakkar dan perwira-perwira lain, orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah memberikan warna tertentu dalam proses ketika kita mempertahankan kemerdekaan dan kemudian mencoba membangun kemerdekaan, mengisi kemerdekaan itu, tetapi memang tidak mudah. Ternyata ketika kita merdeka, tidak seenak seperti ketika kita bayangkan ketika kita dijajah lalu kita berjuang dan kita membayangkan bahwa nanti kalau kita merdeka maka kita akan hidup dengan enak. Enggak, ternyata setelah kita merdeka kerumitan untuk mengatur kehidupan bersama kita dalam satu negara merdeka tidak mudah. Bahkan itu ternyata sampai sekarang kan, apalagi antara tahun 50 sampai dengan tahun 65 ada macam-macam hal yang terjadi dan ada macam-macam pemberontakan yang terjadi, ada macam-macam pergumulan ideologis yang terjadi yang tidak mudah untuk segera kita mengatakan oh itu salah, ini benar dan sebagainya. Yang dapat kita katakan ada fakta-fakta sejarah seperti ini yang terjadi dan fakta-fakta sejarah ini memberikan warna-warna tertentu dalam berbagai situasi yang mewarnai Indonesia sampai sekarang. Itu yang terjadi. Misalnya masih ada persoalan-persoalan yang belum selesai tentang kesejahteraan kita, bahkan tentang demokrasi yang kita mau bangun dan sebagainya. Itu kan semua menjadi bagian dari masa lalu kita masih mencari. Saya terus terang selalu berkata bahwa sampai sekarang sebenarnya Indonesia belum menjadi. Dia masih dalam proses menjadi. Kita masih mencari demokrasi. Salah satu di antaranya. Nah, jadi jangan meletakkan kahar pada hanya satu situasi dalam pengertian itu. Tetapi kita harus meletakkan persoalan yang berkaitan dengan peristiwa. Dan jangan hanya mengaitkan Khan Muzakkar dengan dirinya sendiri, tetapi ada gerakan DITII. Jadi tidak bisa dilepaskan juga itu. Jadi awalnya ada konflik internal di antara pejuang-pejuang, kemudian lalu terjadi gerakan-gerakan ideologis, termasuk DITI yang dimulai oleh Kartosuwiryo, lalu kemudian berkembang ke Aceh. Aceh lain lagi latar belakangnya. Lalu kemudian Sulawesi Selatan dengan Khan Muzakkar, lalu kemudian Kalimantan Selatan, dan sebagainya. Nah, para hadirin harusnya melihat ini sebagai sesuatu yang adalah warna-warna republik dalam proses menjadi. Warna-warna republik dalam proses memberi interpretasi terhadap kemerdekaan. Warna-warna yang terjadi dalam bagaimana kita merumuskan mengisi kemerdekaan ini dengan gambaran ketika kita para pemimpin kita berjuang dan sebagainya. Anda bisa bayangkan bagaimana kemudian Soekarno jatuh, kemudian Soeharto naik, Soeharto jatuh, dan seterusnya. Jadi artinya ini harus diletakkan dalam satu rangkaian perjalanan sejarah kita, di mana Khan Muzakkar dengan DITI-nya, Kartosuwiryo dengan imam pendiri gerakan itu, dan kemudian ada juga Daud Breh, ada Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Ini semua adalah orang-orang yang pernah memberikan warna tertentu dalam proses mengindonesia dan menjadi merdeka. Nah, ini pengantar dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Anhar.
Saya pikir untuk lebih mendinamisasi forum ini, saya langsung saja buka termin untuk beberapa kawan yang mungkin ingin bertanya atau langsung mengungkapkan pernyataan. Waktunya jangan lama-lama ya. Silakan, siapa? Pak Samsul Bahri. Pak Samsul Bahri ya? Ya, silakan Pak Samsul Bahri. Terima kasih Pak Moderator. Pertanyaan saya tujukan sama dua pemateri. Assalamualaikum Pak Anhar. Assalamualaikum Pak Suryadi. Selamat malam. Saya Samsul Bahri. Mungkin pertanyaan saya singkat. Ketika tadi Pak Suryadi mengatakan bahwa Kahar bergabung dengan DITI, itu ada terjadi pemberontakan. Itu ada bukti nyata saya dapat di lapangan. Ketika saya mengunjungi beberapa pulau di Tenggara, itu masyarakat itu mengatakan bahwa pasukan Kahar itu menghanguskan beberapa kelompok masyarakat. Akhirnya Kahar waktu itu dicap sebagai pemberontak. Jadi kalau kita melihat judul yang ditampilkan di seminar ini, patriot atau pemberontak, benar apa yang dikatakan Pak Anhar, itu ada periodisasinya. Yang jelas ketika dia berkuasa di Tenggara, itu Pak Kahar itu dianggap sebagai pemberontak. Saya kira untuk itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anhar, mungkin langsung saja ditanggapi Pak, biar nanti tuntas. Ya, ya justru sebenarnya kalau mau melihat itu, justru keluarga Kahar Musakar ini menarik jika dibanding dengan keluarga Kartosuwiryo misalnya, atau keluarga Ibnu Hajar. Keluarga Kahar Musakar itu mendapat tempat loh di tengah masyarakat. Di Sulawesi Tenggara anaknya pernah menjadi anggota DPR. Sekarang anaknya berapa orang yang pernah jadi di Sulawesi Selatan pernah menjadi anggota DPD. Masih ada anaknya jadi wali kota di Palopo, pokoknya pejabat di sana. Di anaknya Kahar Musakar, anaknya Kartosuwiryo nggak ada itu, malah menderita semua ketika itu. Yang mendapat kesempatan itu anaknya Kahar Musakar. Nah, apa artinya itu? Artinya adalah cara pandang masyarakat terhadap Kahar Musakar berbeda dengan cara pandang masyarakat Jawa Barat terhadap Kartosuwiryo, kan? Kesempatan terbuka bagi anaknya Kahar Musakar sejak dari dulu itu sampai sekarang. Malah anaknya, salah seorang anaknya kan mendirikan pesantren di Sulawesi Selatan dan pernah menjadi anggota DPD, pernah ikut pemilu untuk menjadi wakil gubernur walaupun gagal bersama dengan yang sekarang Menteri Pertanian. Kan itu hal-hal seperti ini dilupakan orang barangkali untuk melihat kenyataan-kenyataan yang berkembang. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu saya beranggapan bahwa ya memang ada yang menganggap Kahar Musakar pemberontak, tetapi dalam kenyataannya di tengah-tengah tuduhan pemberontakan itu, walaupun memang kenyataannya seperti itu, tetapi keluarganya tidak seperti yang dibayangkan. Setelah reformasi, bahkan sebelumnya juga sudah mendapatkan tempat tertentu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, Jo. Oke. Pak Mapawara mungkin mau berpendapat? Silakan Pak. Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Anhar tadi memang benar. Ya, misalnya kita lihat pada Pak Aziz Kahar Musakar ya, dia menjadi DPD dari Sulsel itu tidak salah 3 periode ya. Satu luar biasa dan tanpa kampanye. Tanpa kampanye, Pak. Tanpa kampanye memang. Satu hal yang luar biasa. Ya, tanpa kampanye. Dia, tapi mungkin orang mengatakan dia dia mungkin lewat jalur-jalur pesantren atau bagaimana ya, dia punya suara itu, sehingga ketika anak Kahar Musakar ini, Aziz Kahar Musakar ini disandingkan dengan beberapa tokoh untuk menjadi gubernur dan dia sebagai orang kedua, salah satu alasannya adalah bahwa
kami memilih Aziz sebagai orang kedua karena kami yakin ada kurang lebih 500 sampai 1 juta suaranya yang tidak bergeser. Oh, calon jadi ya Pak ya? Calon jadi tinggal yang gubernurnya ini yang mencari lebihnya bagaimana. Ini bagaimana sikap ini. Tapi harus juga diakui pada beberapa tempat memang kalau kita wawancara pada beberapa orang, mereka mengatakan kesadisan yang mereka temukan ketika Kahar Muzakkar berkuasa. Tapi itu kan situasinya memang karena ketika Kahar Muzakkar mencoba menolak kehadiran bangsawan dengan mencoba menghilangkan gelar bangsawan misalnya, sebenarnya Kahar Muzakkar telah keluar dari jalur perjuangannya, yaitu bagaimana mengambil simpati rakyat. Karena bangsawan, bagaimanapun juga bangsawan di kala itu punya orang atau pengikut yang sangat banyak. Ketika gelar-gelar bangsawan ini ditolak oleh Kahar Muzakkar, maka setidaknya Kahar Muzakkar telah lari dari perjuangannya, yaitu untuk mendekati rakyat, menjadi jauh pada rakyat. Dan satu hal yang menarik adalah ketika Kahar Muzakkar ditangkap, banyak dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat yang dibakar. Karena mereka khawatir dengan dengan keberadaan dokumen itu dapat juga mengganggu keamanannya. Jadi banyak dokumen yang kemudian dibakar setelah Kahar Muzakkar dinyatakan wafat. Karena orang-orang mencoba menghilangkan identitasnya. Sama juga ketika dulu, ketika kemerdekaan muncul, banyak timbul revolusi sosial ketika rakyat mencoba misalnya dalam tanda kutip mengganyang bangsawan-bangsawan yang dekat dengan pemerintah, dengan Belanda ketika itu, sehingga banyak bangsawan-bangsawan yang menghilangkan identitasnya ketika itu. Kecuali yang ada di Sulsel. Sulsel tidak terjadi revolusi sosial seperti di tempat lain karena kedekatan bangsawan, raja-raja ini pada masyarakatnya. Karena itu ketika Kahar Muzakkar mengeliminir ini bangsawan, setidaknya langkahnya telah mundur setapak. Dan itu baik kalau satu tempat mengatakan Kahar Muzakkar dianggap pemberontak, mungkin cerminan dari bahwa kita sudah punya negara. Bayangkan saja kita sudah punya negara, orang tetap bisa mengatakan dia mencap sebagai pemberontak. Kita beralih kepada Arung Palaka misalnya. Arung Palaka ketika bersatu dengan VOC, negara belum ada. Dia mengkhianat kepada siapa? Ini pertanyaannya kemudian kan? Nah, ini. Jadi kita bikin lagi judul nanti Pak. Ya, setiap zaman punya sejarahnya masing-masing untuk kita telah dengan baik. Barangkali itu yang saya Jadi begini, saya tambahin Pak Suryadi. Saya tambahkan. Silakan Pak Anar. Saya tambahkan begini, justru Kahar Muzakkar itu mengalami kesulitan kemudian adalah ketika dia seakan-akan menolak kebangsawanan itu. Karena apa? Justru yang mempertahankan kemerdekaan di Sulawesi Selatan adalah para bangsawan itu. Anak buahnya Andi semua. Bagaimana dia harus membunuh Andi itu? Salah seorang istrinya juga Andi. Kan persoalan. Persoalannya di situ. Sebagai seorang pejuang, lalu kemudian melakukan pemberontakan, dia mau melakukan berbagai perubahan, ya dia mengalami kesulitan. Misalnya mau meninggalkan bangsawan. Ya bagaimana mau meninggalkan bangsawan? Lalu yang berjuang mempertahankan kemerdekaan di Sulawesi Selatan itu bangsawan semua kok. Ada Andi Jema di Palopo sendiri kan, Andi Jema tidak bisa dia singkirkan begitu saja. Andi Mapanyuki, keluarganya dan segala macam itu semua bangsawan yang ketika dia memerek anak buah awalnya, misalnya dulu anak buahnya Andi Sose. Ya bagaimana dia menyingkirkan Andi Sose? Lawan Andi Sose bangsawan. Lalu pernah Andi Sele. Ya susah kan?
dia mengalami kesulitan berhadapan dengan kenyataan seperti itu. Nah, itu salah satu faktor yang tidak mudah dihadapi oleh Kahar Muzakkar ketika dia mau melakukan perubahan-perubahan tertentu dalam pengertian itu. Oke. Seperti itu, Jo. Terima kasih. Oke, menarik Pak Anhar, Pak Mapanghara. Boleh Pak, saya mau bertanya Pak. Pak Nurdin. Oke, silakan. Iya, Pak Nurdin dulu ya. Pak Nurdin Muin. Ya, silakan Pak Halo, Nurdin. saya dulu Pak. Sebentar Pak. Siapa yang? Bung Hendy. Taufik. Pak Nurdin Muin sudah menyampaikan sesuatu ketika Pak Anhar lagi bicara. Jadi saya pikir kita persilakan Pak Nurdin dulu untuk bicara ya. Silakan Pak Nurdin. Ya, terima kasih Pak Hendy. Ya, silakan. Kita yang bijak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam. Narasumber kita ya, saya hormati teman-teman di room ini. Alhamdulillah cukup banyak. Jadi malam ini saya kira kita sangat bagus sekali dan sangat menarik sekali mendiskusikan salah seorang tokoh kontroversial, Pak Kahar Muzakkar. Ya, dan lebih menarik lagi dengan judulnya itu, ya, Kahar Muzakkar antara para patriot atau pemberontak. Ini saya kira judul yang sangat menantang dan sudah sekitar setengah abad belum ada jawabannya ini, belum ada justice apakah dia pemberontak atau patriot atau pemberontak. Dan memang sulit. Jadi saya tidak menuntut dua narasumber kita untuk menjawab, menjustice bahwa beliau pemberontak atau patriot, karena memang sulit. Tapi dengan melihat jejak sejarah, fakta-fakta yang ada, misalnya bagaimana tadi Pak Dr. Anhar, sekitar tahun 45 sampai 53 itu sebenarnya dia adalah patriot bangsa, dan sekitar 53 sampai 63 mungkin dianggap sebagai pemberontak. Nah, dari perjalanan data-data fakta sejarah ini, pekerjaannya Pak Kahar, menurut dua narasumber kita ini kecenderungannya kemana? Saya tidak katakan pemberontak atau patriot, tapi kecenderungannya kemana dengan menakar ini? Ini kan di persimpangan ini. Saya mau lihat kecenderungannya kemana? Pemberontaknya atau patriotnya? Kecenderungannya kemana? Berapa persen? Berapa persen itu kan? Ya, unsur kimia Pak, silakan Pak. Ya. Yang kedua, saya lanjut Pak Hendy. Oh belum Pak? Lagi-lagi satu. Saya kira Pak Kahar memang dari segi umur saya kira sudah meninggal ya. Dan dari fakta-fakta dari sumber sejarah meninggal. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kuburan Pak Kahar seperti dirahasiakan? Dan pasti ada yang tahu. Tapi mengapa dirahasiakan, apa pertimbangannya? Tadi Pak Andi katakan yang menjadi pertanyaan itu kuburannya seperti dirahasiakan. Jadi jangan heran kalau sebagian masyarakat terutama di Lu ini menganggap bahwa Pak Kahar itu masih hidup. Kalau mati di mana kuburannya? Ya, lalu kalau masih hidup di mana? Nah, ini menjadi pertanyaan ini. Jadi banyak yang meyakini itu masih hidup. Walaupun secara alami tentu mungkin karena umur sudah meninggal, tapi yang menjadi pertanyaan besar, mengapa dirahasiakan? Tadi Pak Andi katakan bukannya juga wali, bukan apa? Kenapa dirahasiakan? Kenapa? Nah, jadi karena ini seperti ada fakta sejarah yang disembunyikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, silakan Pak. Pak Anhar mungkin Pak, silakan Pak. Ya, ya sebenarnya tidak bisa dikatakan kecenderungan apakah dia cenderung disebut sebagai pemberontak atau apakah cenderung sebagai patriot. Dua-duanya. Yaitu tadi yang saya tunjukkan kepada Anda. Dia berjuang sampai dengan sebelum menjadi pemimpin DITI. Baru kemudian setelah pemimpin DITI oleh pemerintah dan sebagian masyarakat menganggap Kahar itu pemberontak. Bahkan juga di Sulawesi Selatan kan. Maksud saya Pak Dokter, kalau seandainya ini ditakar, beratnya kemana ini? Berat kan? Seandainya coba ada takarannya gitu loh.
Bapak tidak bisa mencari titik berat karena dua-duanya dia lakukan. Nggak bisa. Faktanya adalah bahwa dari tahun sekian dia patriot, dan setelah itu kemudian dia dianggap pemberontak. Tidak bisa Bapak mengatakan cenderung ke sini ke sana. Dua-duanya fakta pada diri Kahar adalah ada. Dia berjuang dari tahun 45, bahkan Jepang, bahkan masih tahun 43, dia sudah melawan Jepang di Palopo kan? Iya. Kayaknya. Nah, lalu kemudian setelah itu dia dianggap pemberontak oleh karena mengikuti sebuah ideologi yang dianggap oleh pemerintah pusat bertentangan dengan ideologi negara. Jadi sederhana aja, faktanya aja dilihat. Jadi saya tidak, kalau Bapak tanya pada saya kecenderungannya, nggak ada kecenderungan di situ. Fakta sejarahnya dua-duanya terjadi pada diri Kahar. Itu yang Tapi terjadi. kalau kita lihat, tapi Pak Dokter, kalau kita lihat persepsi masyarakat, terutama di selatan ini, apalagi di Lu, itu justru lebih berat patriotnya. Ini bata-bata yang kita lihat, misalnya anaknya itu diterima di masyarakat. Sudah ada anaknya Mohon maaf Pak bupati, Nurdin, di Lu. kawan-kawan juga ada yang bertanya. Ada DPD, tanpa kampanye 3 kali. Di Palopo iya, tapi di tempat lain belum tentu. Okay. Di tempat lain di Sulawesi Selatan belum tentu seperti yang di Palopo kan. Palopo karena memang tempatnya dia. Tapi di tempat lain belum tentu. Tapi Bapak tidak bisa menolak bahwa faktanya dia adalah pejuang dari 45 sampai 53. 52 malah. Dari 52 ke sana ya ada yang beranggapan dia pemberontak. Fakta sejarahnya seperti itu. Tidak bisa ditolak itu, Pak. Saya tidak mau mengatakan, oh dia ini dua-duanya iya. Dua-duanya iya, menurut saya. Kalau makamnya itu gimana Pak? Makamnya katanya Pak? Makamnya memang... Kenapa dirahasiakan katanya? Nah, itu ada. Tapi kamu sebagai sejarawan kan tahu bahwa hal itu biasa. Betul. Sampai sekarang tokoh-tokoh tertentu seperti Diponegoro itu kuburnya ada macam-macam, ada di berbagai tempat. Walaupun dia ada di Makassar, tapi saya pernah ke Madura, ada orang datang ke saya, Pak Anhar, dengan Ibu Dirjen ketika itu mau melihat kuburnya Diponegoro. Ya saya datang dan memang ada. Jadi itu biasa. Karena ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kuburan seorang tokoh tidak diberitahu. Itu biasa dalam sejarah kan. Ada latar belakangnya macam-macam. Bisa oleh karena dianggap nanti disembah, nanti diapain, segala macam. Bisa terjadi memang. Jadi itu menurut saya tidak perlu dipersoalkan. Karena hal itu biasa. Dalam dalam sejarah. Pak Mapekara mau menambahkan? Silakan. Ya. Sebelum kita ke Pak Abdul Karim. Oke, baik. Saya coba melihat kepada mengapa kuburannya ini tidak ada ya. Mungkin ini ada hubungannya dengan pertemuan Pak Yusuf dengan Pak Kahar di Bonepute itu. Di situ ada deal-deal yang bermain sebenarnya. Ada deal-deal yang bermain sehingga timbul itu saya katakan tadi bahwa mungkin Kahar Muzakar tidak terbunuh. Ya, mungkin Kahar Muzakar tidak terbunuh dan dia diminta pergi, ya, untuk diminta pergi supaya keadaan menjadi tenang kembali dan Kahar Muzakar melihat bahwa itu mereka Kahar Muzakar menerima itu karena melihat kondisi kekuatannya yang barangkali juga yang sangat lemah ketika itu. Nah, agak sulit saya terima itu Pak Suryadi. Ya, jadi ini ada deal yang bermain di Bonepute sebelum penyergapan tahun 65 itu. Mengenai kalau diminta apakah dia pengkhianat atau pemberontak, itulah orang mengatakan bahwa jangan menulis riwayat seseorang ketika dia masih hidup.
karena dia bisa berubah sebenarnya. Ya, dia bisa berubah. Pak Kahar Muzakar ini, almarhum Kahar Muzakar ini dari tahun 50 ketika dia memutuskan untuk masuk ke hutan sampai 53 itu sebenarnya upaya-upaya dia untuk melawan itu bagian dari untuk dipujuk sebenarnya. Karena melihat jasa-jasanya yang begitu besar sehingga Kahar Muzakar percaya diri bahwa pemerintah kemudian akan bagaimanapun juga akan bisa menerima dia. Tapi gerakan-gerakannya yang makin lemah ini, kekurangan persenjataan, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan DTI demi persenjataan yang dia dapatkan. Dan kita tahu bahwa tahun 63, 64 dia memproklamirkan Republik Indonesia Perjuangan yang mungkin yang salah satu yang mungkin sudah lepas dari DITI. Jadi memang Kahar Muzakar ini dia melihat pada situasi kondisi yang ada dalam pergerakannya, bahwa ketika dia lemah, dia mengambil hal-hal yang bisa memperkuat dia, dan ketika dia kepepet sekali, ya saya katakan tadi bahwa dia mencoba mengirim misalnya istrinya bertemu dengan Bung Karno untuk bagaimana penyelesaiannya ini, dan diadakan pertemuan. Memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kahar Muzakar untuk kembali sebenarnya. Intinya bahwa kalau dikatakan pengkhianat atau pemberontak, kita lihat kita berdiri di mana. Kalau pemerintah, dia pasti mengatakan Kahar Muzakar adalah pemberontak. Tapi kalau masyarakat mempunyai anggapan lain, kemudian itu karena faktor situasi, ya mungkin karena anaknya, ya kan, anaknya itu kan orang mengatakan anaknya mempunyai begitu banyak apa yang dilakukan di mata masyarakat itu berterima, akhirnya masyarakat bisa menerima dan menghilangkan Kahar Muzakar, apalagi ketika Kahar Muzakar masih dianggap itu masih hidup. Jadi memang menjadi satu dilema yang ini. Jadi apakah pemberontak dan patriot tergantung kita berdiri di mana. Apakah kalau pemerintah tentu dia mengatakan bahwa Kahar Muzakar telah melakukan pemberontakan karena dia melawan otoritas yang ada. Baik, terima kasih. Tapi saya agak berbeda dengan Pak Suryadi dalam melihat kalau dikatakan bahwa hasil pembicaraan Pak Yusuf dengan Kahar, lalu Kahar disuruh pergi, agak susah karena sebenarnya kan bukan hanya Yusuf yang menentukan, di sana ada Solihin. Solihin kan lebih komandan daripada Yusuf ketika itu, jadi sangat susah bagi Kak Andi Yusuf untuk melakukan deal-deal tertentu dengan Kahar. Kalau segi tertentu seperti itu, ketika Sele akan dihancurkan, tentu malah Sele dengan Yusuf kan masih ada hubungan keluarga tertentu. Masa dia tidak berusaha selamatkan Sele juga? Jadi itu agak susah. Kalau pendapat Pak Suryadi itu karena bukan hanya Yusuf yang menjadi penentu. Justru kekuasaan ketika itu kan ada di Siliwangi, bukan ada pada Yusuf, ada pada siapa? Ada pada Solihin ketika itu. Jadi ya saya tahu ada pertemuan, saya punya dokumennya pertemuan Yusuf dengan di Bune Putih dan sebagainya. Justru saya mempunyai dokumen sebelumnya juga. Pertemuan dia dengan Lapian, dan di situ ada permainan politik segala macam. Sebenarnya Lapian sebagai acting gubernur sudah ada deal dan saya punya dokumennya bagaimana cara menyelesaikannya itu, tetapi permainan PNI akhirnya Lapian dilempar diganti dengan Sudiro. Seperti itu, maka Sudiro kembali melancarkan menganggap Kahar sebagai yang melawan pemerintah. Seperti itu kalau saya. Tapi kita berbeda pendapat tidak apa-apa. Hal itu biasa, malah seharusnya bisa mengembangkan orang lain, bisa mendapatkan kesempatan. Oke, pada akhirnya sepakat atau tidak sepakat, Pak ya? Silakan, Mas Abdul Karim. Sedikit dulu Pak Indi. Ya. Ada yang menarik sekali. Mohon maaf Pak, karena kita terbatas. Ini banyak teman-teman juga yang ingin bertanya.
Jadi, Saya Pak Soekarno, Pak Rahmat Soekarno. Ya, di Mariadi. Ya, silakan Pak. Mariadi, Pak. Halo. Ya, Mas Abdul Karim. Tadi Ya. Rahmat Soekarno dulu, Pak. Ya, Bung. Tadi Pak Abdul Karim dulu. Ya, silakan. Ya. Mas Abdul Karim, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung. Singkat saja ya. Ya, Mas, singkat. Kayaknya susah ini singkat karena saya punya beberapa pertanyaan. Ya, pokoknya dipersingkat. Oke, siap. Jadi saya Abdul Karim, saya ada beberapa pertanyaan kepada Bapak Dr. Anhar Gonggon dan Bapak Suryadi Mapangara. Mungkin keduanya bisa mengelaborasi. Yang pertama adalah persoalan sumber. Jadi ternyata tadi saya mengikuti paparan dari Bapak Dr. Anhar Gonggong soal ada surat, ternyata di dalam gerakan Kahar Musakkar ketika dia melakukan gerakan itu ada surat yang dikirim ke Soekarno. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi saya, apakah terjadi kompromis antara negara, Soekarno dalam hari ini Soekarno sebagai presiden, dengan Kahar Musakkar sebagai orang yang melakukan gerakan. Nah, ini kalau boleh boleh dibagi isi dari surat itu, inti dari surat itu bagaimana, seperti itu. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua adalah soal konsep Ratu Adil. Ini yang menjadi satu narasi yang agak berkembang di Jawa dan bahkan di Aceh juga dalam gerakan-gerakan gerakan disintegrasi kalau misalnya istilah negara ya. Apakah memang di dalam gerakan Kahar itu terjadi pencarian solusi yang bersifat restoratif, redemptif, nativis ataupun milenaritis? Ya, ini mungkin pendapat dari Sartono. Nah, kemudian ini ada hubungannya dengan Ratu Adil itu sendiri. Nah, apakah di dalam gerakan Kahar juga demikian? Yang ketiga adalah, maaf, ini pertanyaan ini muncul karena tadi ada pembicaraan soal ada permainan dalam tanda kutip. Nah, apakah permainan itu khususnya dengan Lapian, Pak Anhar ya? Ini mungkin khusus kepada Pak Anhar Gonggong. Karena apakah dalam permainan antara Lapian dengan gerakan Kahar tertuang dalam disertasi Bapak? Kalau karena ya, ada dokumennya, malah ada itu. Siap. Ya, baik. Terima kasih Bung Hendi. Saya kembalikan kepada Bung Hendi. Silakan Pak Anhar langsung saja jawab atau Pak Mapangara dulu deh. Pak Mapangara dulu. Silakan Pak Mapangara. Ya, silakan Pak. Mengenai soal Ratu Adil ya, itu mungkin berlaku banyak di Jawa ya, tapi kalau di Sulawesi dia istilahnya Tomanurung yang banyak ya, istilah Tomanurung ya. Dan Kahar Musakkar saya pikir karena dia bukan orang asing bagi rakyat Sulawesi Selatan. Malah Kahar Musakkar pernah dibuang oleh bangsa dari Lu. Ini saya tidak tahu apakah faktor sakit hati juga ini sehingga Kahar Musakkar kemudian menghilangkan gelar bangsawan itu karena dia pernah diminta keluar dari tanah Lu. Nah, itu. Jadi saya pikir untuk Ratu Adil ini tidak sampai ke situ untuk Kahar Musakkar. Sehingga saya bertanya sejauh mana sebenarnya kekhawatiran pemerintah itu sehingga kuburannya yang tidak ada. Padahal Kahar Musakkar bukan sesuatu yang sangat diidolakan dalam arti kata sangat disanjung-sanjung, karena dari beberapa wawancara yang dilakukan dan juga dari contoh dari pemilu yang diadakan di Sulsel itu pada daerah-daerah tertentu memang kalah total dia tidak punya suara anaknya itu, tapi di tempat lain memang ada. Jadi saya pikir konsep Ratu Adil untuk Sulawesi Selatan terutama itu juga pada Kahar Musakkar saya pikir tidak begitu mengena barangkali. Itu barangkali yang saya bisa katakan. Oke, ya, saya setuju itu tidak ada. Kita Sulawesi Selatan tidak mengenal Ratu Adil. Gak ada itu. Jadi jangan menganggap sebuah konsep bisa dibawa ke negeri lain. Konsep Ratu Adil itu hanya ada di Jawa, di tempat lain tidak ada itu. Hanya dimanfaatkan Westerling ya Pak. Nah, jadi nggak ada. Bung Hendi, Taufik. Ya, silakan. Taufik. Halo. Topik sebentar dulu. Tadi sebelum topik ada Mas Rahmat. Mas Rahmat, silakan Mas Rahmat.
Maaf Bung, tadi pertanyaan saya belum dijawab yang soal surat Soekarno. Oh ya, sorry. Ya, ada dalam disertasi saya juga ada. Kalau kamu baca ada. Dia Isinya bicara apa Pak Anwar? Isinya apa katanya? Ini Karim belum baca ini Karim. Berkaitan dengan merubah konsep Pancasila tentang ketuhanan. Itu yang terutama. Tapi oleh Soekarno tentu saja ditolak. Lalu ada suratnya juga ke Nasution. Jadi macam-macam dalam buku yang saya dapat dari anaknya, dari Guril itu ada macam-macam surat isinya, ada ke Nasution, ada ke Pak Yusuf, ya sebagai panglima ketika itu dan sebagainya. Tapi tidak ada jawaban yang jelas. Jadi istrinya pernah menemui Nasution, Kori dan sebagainya, tapi tidak ada yang akhirnya boleh dikatakan jalan buntu semua akhirnya. Jadi kalau dari ada dan itu jelas dalam disertasi saya jelas. Ya. Persoalan permainan lapian itu waktu itu lapian adalah pejabat gubernur, lalu dia mencari cara menyelesaikannya, lalu ditemukanlah hasil pembicaraan. Ketika itu saya tahunya itu dari salah seorang anak buah Kahar. Di Palopo saya dapat ketika saya melakukan penelitian. Nah, dia bilang pada saya, ada hasil pertemuan antara acting gubernur Lapian dengan Pak Kahar. Saya pulang ke Jakarta, saya tanya kepada Pak Lapian, anaknya yang pembimbing co-promotor saya kan Pak Lapian, Adri Lapian. Saya tanya kepada Pak Lapian, pada mulanya Pak Lapian tidak mau menunjukkan. Nah, tapi setelah saya diskusi, akhirnya dia tunjukkan pada saya dokumen itu. Anda tahu, setelah saya dapat dokumen itu, satu bab disertasi saya harus saya rubah. Karena isi dari dokumen itu. Jadi saya ada dokumennya itu. Dan itu sebenarnya Anda bisa tahu dalam disertasi saya. Terima kasih. Oke, ke Bung Rahmat. Masih ada Bung Rahmat? Kalau tidak, langsung ke Bung Taufik ya. Oke. Silakan. Terima kasih Bung Hendijo. Ya. Dan terima kasih Pak Anargo dan Pak Suryadi atas pencerahannya. Tadi kita dengar bahwa anaknya Pak Kaharmu Sakar mendapat tempat. Saya kira bukan cuma anaknya. Ex anggota Kaharmu Sakar itu sangat disegani dalam masyarakat, mendapat posisi penting dalam masyarakat. Ada menjadi kepala desa, ada menjadi imam, dan seterusnya. Bahkan pemerintah juga memberi tempat. Karena kalau tahu saya, misalnya pabrik triplex didirikan di Luwu itu untuk ex orang DITI, Kaharmu Sakar. Kemudian yayasan di Minasa di Luwu juga itu untuk orang-orang bekas DITI. Jadi pemerintah membuka diri orang-orang di DITI itu memberi tempat. Saya kira begitu mungkin. Tapi kemudian tentu semua orang punya memori berbeda, masyarakat punya memori yang berbeda, pengalaman berbeda. Ada yang mengenakan, ada tidak mengenakan, ada menghancurkan, ada tidak menghancurkan. Itu dan saya kira biasa. Di tempat lain, di kampung saya juga memorinya kurang bagus tentang DITI karena kehancuran itu. Dan ini kita tentunya terima dalam hal persepsi sejarah. Kemudian tentang Kaharmu Sakar yang sudah meninggal, saya hanya ingin mengkonfirmasi pertama. Kebetulan waktu tahun 2008 saya meriset tentang ex-Tapol PKI dan saya bertemu seorang ex-wartawan Antara. Dalam pengakuannya bahwa dia seringkali meliput operasi penumpasan Kaharmu Sakar, lengkap dengan beberapa foto. Kemudian saya bertanya tentang kematian Pak Kahar. Beliau mengatakan Pak Kahar meninggal dan saya bertanya jenazahnya antara Allahu a'lam bishawab, beliau mengatakan bahwa jasadnya dibuang ke laut gitu. Ini kemudian saya berpikir ini kan saya yang bertanya ke Pak Anhargo, apakah kemudian data ini pernah diperoleh juga? Yang saya wawancara itu namanya Camno Kadula, wartawan Antara ketika itu. Jadi saya apakah memang dan kalau kita lihat sejarah-sejarah pemberontakan, begitu banyak pemberontak dibuang ke laut gitu.
Bahkan Osama bin Laden juga dibawa ke laut gitu. Jadi ini kemudian mengganggu pemikiran saya karena saya baru ingat dan transkrip wawancara saya masih tersimpan gitu. Kemudian pertanyaan kedua, saya tertarik pada buku Pak Kahar 24 judul itu. Dan kalau buku itu kan produk intelektual gitu. Saya ingin bertanya sebetulnya di mana sih produk knowledge Kahar Musakar diproduksi gitu. Dia kan pernah tinggal di Yogyakarta. Yogyakarta itu begitu banyak ideologi yang beredar di situ. Dan kalau kita baca majalah Historia, saya kira Mas Henijo, di Historia itu tentang Pak Kahar ketika ke pertemuan dengan Jenderal Yusuf, kemudian dipoto oleh Rompas yang fotografer dari wartawan dari IPOS itu. Kemudian Kahar bertanya, oh kamu dari IPOS ya? Apa kabar dengan Fras Mendur? Gitu. Dan Pak Kahar menyebut nama-nama yang orang-orang kiri gitu. Itu teman diskusi saya gitu. Ini pertanyaan saya bahwa sebetulnya Kahar itu, kalau kita melihat judul bukunya, ada isinya, sebetulnya saya bertanya isinya, apa sih genealogi pemikiran Pak Kahar itu? Apakah campuran berbagai ideologi, kemudian dia bikin sendiri dengan cara pandang original dia gitu. Terima kasih Pak. Sekian. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih, Bung Taufik. Silakan Pak Anhar. Justru apa yang diterangkan oleh Pak Taufik itu bagus. Karena kalau kita baca buku-bukunya Kahar itu, dan kemudian kita baca latar belakang buku-buku yang dia baca, itu dia baca semua. Dalam dokumen yang saya peroleh, sebagian daripada apa yang diterapkan dalam itunya juga dia tahu tentang Lenin, dia tahu tentang Mao Zedong, segala macam. Jadi, tetapi itu bukan sesuatu yang aneh. Para pemimpin kita dulu itu membaca betul, termasuk Kahar. Kahar itu tidak mungkin orang mampu menulis tanpa membaca. Itu harus dipahami betul. Dan Kahar menurut anaknya, dan saya sendiri memperoleh, tidak perlu. Bu Kori ngomong pada saya bahwa Kahar itu menulis 24 judul. Yang saya peroleh itu 7. Menulis 7 judul saja yang kira-kira tebalnya setiap buku itu sekitar 70-an. Dalam keadaan dikejar-kejar, itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu pekerjaan yang amat hebat itu. Bagaimana Anda bisa menulis pada saat Anda sedang harus dipikirkan strateginya agar supaya tidak ketangkap dan sebagainya kan? Tapi ternyata Kahar menulis tuh 7 buku yang dikasih oleh anaknya pada saya, dan saya cukup heran dan bertanya kapan dia tulis gitu. Nah, tapi informasi yang saya peroleh dari Ibu Kori, ada ajudan khusus yang memegang mesin tik. Mesin tiknya itu dibawa oleh seorang tertentu beserta beserta kertas-kertasnya. Ada saat di mana dia merasa tenang, baru di situ dia kerja. Jadi ada hal seperti itu yang memang tentang yang dibuang ke laut itu saya berkali-kali dengar. Tapi saya nggak masukkan dalam disertasi saya karena saya nggak percaya. Jadi tapi saya banyak, baik dari tentara maupun dari berbagai pihak tertentu, ada yang mengatakan, Kahar itu dibuang ke laut kok, yang memerintahkan dibuang ke laut itu Andi Yusuf. Ada yang berkata begitu pada saya. Ya, tapi saya biasa itu, hal itu bukan sesuatu yang aneh, dan bagi saya, bagi seorang yang punya karisma tertentu, memang kuburnya tidak boleh ada, tidak boleh diketahui orang. Coba bayangkan kalau kuburnya Kahar itu ada, pasti paling tidak orang Palopo akan menyembahnya kayak apa. Seperti itu. Oke. Pak Anhar, kalau genealogisnya pemikiran Pak Kahar itu apa? Iya, tetap. Kalau dalam buku-bukunya tetap Islam. Memang tujuannya, walaupun prosesnya, maka itu pun harus dibagi sebenarnya. Kalau melihat buku yang ada, ya dia memang berjuang untuk mendirikan. Tapi ada hal yang menarik, yaitu bahwa mengapa dia berbeda pendapat dengan
Kartosuwiryo akhirnya ada satu faktor utama, yaitu bentuk negara. Kartosuwiryo menghendaki negara Islam kesatuan, Kahar Musakar menghendaki federalisme. Nah, sebenarnya akhir daripada karya Kahar Musakar sebagai pemimpin gerakan DITI itu adalah Presiden Republik Islam Persatuan. Karena setelah berpisah dengan DITI Kartosuwiryo, lalu kemudian hampir bergabung bersama dengan PRRI Permesta, tapi gagal juga. Lalu dia mengambil sikapnya sendiri, lalu dia mengangkat dirinya sebagai membentuk sebuah negara Republik Persatuan Islam Indonesia, RPII, dan dia mengangkat dirinya sebagai presiden. Seperti itu akhirnya. Jadi Kahar meninggal, dalam pikiran dia meninggal sebagai seorang presiden dari sebuah republik yang dia bentuk. Gitu. Terima kasih. Pak Suryadi, silakan. Mungkin langsung ke pertanyaan saya dulu, ke pertanyaan lain saja dulu. Oke, yang paling dekat saja ya. Rahmat Pak. Rahmat Soekarno, Pak. Ya, sebentar. Pak Bangara belum bicara. Halo? Tidak. Bisa langsung saja ke pertanyaan. Oh, langsung saja. Oke, silakan Pak Rahmat. Ya, silakan Pak Rahmat. Yang saya mau tanyakan ini kepada siapa ditanyakannya? Silakan. Pak Anar Gonggong, Pak. Oke, silakan Pak. Iya, yang saya mau tanyakan ini yang selama ini terganjal di pikiran saya, Pak. Waktu Pak Kahar Musakar melakukan pemberontakan di Sulawesi Selatan pada saat ditugaskan sebagai panglima atau staf jenderal di Sulawesi Selatan, apakah pernah ada upaya melalui pemerintahan Soekarno untuk melakukan lobby untuk sadar atau kembali ke pangkuan pemerintah, Pak? Dan apa hasil dari pembicaraan itu, Pak? Itu saja. Kalau itu sebenarnya setiap kali Soekarno datang, dia selalu dalam pidatonya sebagai ngomong dia, hai anakku Kahar Musakar, kembalilah ke pangkuan Republik. Itu terbuka Soekarno ngomong dalam pidato. Paling tidak yang saya tahu 2 kali dia ngomong. Di Makassar sekali, di Parepare sekali. Itu dia sebutkan, hai anakku Kahar Musakar, kembali ke kepangkuan Republik Indonesia. Itu dia katakan. Jadi ada ajakan di samping utusan tertentu dan sebagainya, ada ada orangnya ayahnya Taufik Ismail. Karena ayahnya Taufik Ismail itu adalah guru Kahar Musakar. Lalu oleh Mas Yumi, ayahnya kalau tidak salah, ayahnya Taufik Ismail diminta menghubungi Kahar agar supaya dia kembali ke pangkuan Republik, tapi gagal. Jadi seperti itu. Jadi ayahnya Taufik Ismail itu gurunya Kahar, tapi gagal. Oke, masih ada waktu setengah jam lagi. Saya Pak bisa bertanya? Ya, silakan. Siapa? Bustan Pak, Bustan. Oke, silakan Bu Bustan. Ya baik, terima kasih moderator dan. Ditujukan kepada siapa Bung Bustan? Ya, saya kira nanti bisa kedua-duanya nanti. Oke, ya, silakan. Ya, dekat ya. Ya, baik. Terima kasih yang terhormat narasumber dalam hal ini Bapak Dr. Anar Gonggong dan Bapak Dr. Suryadi Pengara. Yang pertama, saya ingin meminta kejelasan dari kedua narasumber bahwa betulkah pemberontakan atau kalau mau dikatakan pemberontakan Kahar Musakar di Sulawesi Selatan itu dilatar belakangi atas dasar kekecewaan. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa
Kahar menggunakan ideologi Islam dalam pergerakannya. Nah, pertanyaan yang kemudian menggelitik bagi saya, kenapa Kahar Muzakkar menggunakan ideologi Islam dalam pergerakannya? Bukankah misalnya dia bisa ke hal-hal yang lain, bukan mengatasnamakan Islam? Nah, itu yang menggelitik bagi saya. Kemudian selanjutnya bahwa saya pernah menonton dokumenter, masih ada siarannya waktu itu namanya TV7. Kahar itu ketika kecil diberi nama Ladomen kalau tidak salah, dan di masa kecilnya dia memang dikenal sebagai militan. Bahkan di dokumenter itu dikatakan bahwa Kahar dikenakan sanksi yang disebut dalam bahasa lokalnya adalah ripopangi tanah. Artinya disuruh keluar ke kampungnya, dalam hal ini adalah di tanah Luwu. Kemudian berangkatlah ke Jawa. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan bagi saya bahwa kenapa ketika Kahar kembali ke daerah asalnya, itu kemudian mereka terterima baik oleh masyarakat Sulawesi Selatan, atau secara khusus adalah masyarakat Luwu, sebagaimana tadi yang dikatakan bahwa justru anak-anaknya banyak yang kemudian berhasil, bahkan misalnya menjadi bupati. Tadi yang dikatakan oleh Pak Anhar, Pak Asis sendiri yang merupakan anak dari Pak Kahar itu pernah mencalonkan jadi wakil gubernur. Ini menandakan bahwa sebenarnya dia disukai oleh rakyat. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa hal itu bisa bertentangan antara yang dipahami secara akademik dengan penerimaan yang ada pada masyarakat. Nah, ini yang menjadi kegelisahan saya. Saya kira itu Pak Hendijo, mohon pencerahannya Pak Anhar dan Pak Suryadi Pengarah. Silakan Pak Suryadi. Ya, memang Pak Kahar ini namanya kemudian berubah itu ketika di Pulau Jawa dia dengan dia kagum pada seorang gurunya katanya yang namanya Abdul Kahar Muzakkir, begitu. Kemudian itu menjadi yang nama menjadi Abdul Kahar Muzakkar. Barangkali jangan terlalu jauh untuk kita melihat, karena dia pernah dikeluarkan dari tanah Luwu, sehingga kemudian dia kembali bisa berterima. Dulu itu informasi mengenai dikeluarkan dia itu mungkin hanya pada akademisi yang tahu banyak, tapi pada masyarakat dia tidak tahu banyak tentang itu. Akademisi saja yang tahu. Setelah dia meneliti mengenai Kahar Muzakkar, ternyata begini. Tapi kan ada alasannya dia dituduh, kan? Dia pindah ke Makassar akhirnya dia pergi ke Pulau Jawa. Jadi Kahar Muzakkar ini ketika dia menggunakan ideologi Islam itu, ya, oleh sebagian orang dia melihat bahwa Kahar Muzakkar melihat pada situasi masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kalau dia menggunakan mungkin ideologi Islam, ya, dengan tawaran dari Kartosuryo, itu menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh rakyat Sulawesi Selatan. Ya, tapi yang seperti saya katakan tadi, ideologi Islam yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar itu dalam prakteknya bertentangan. Dalam bukunya Bahar Mata Liu, dia menceritakan bagaimana Kahar Muzakkar itu memperbolehkan orang poligami dengan syarat yang sangat tidak Islami. Sehingga Bahar Mata Liu itu sengaja menculik ulama, dia menculik ulama untuk didatangkan ke hutan. Tujuannya cuma satu, yaitu dia bisa berkonsultasi bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar ini. Orang bisa kawin lebih dari satu. Dan apa yang terjadi, hampir semua orang-orang dekat dengan Kahar Muzakkar itu punya istri lebih dari satu. Tidak perlu, karena kalau ada wanita yang dilamar dan dia menolak, dikenakan juga sanksi. Jadi ideologi Islam yang diterapkan oleh Kahar Muzakkar tidak murni dalam arti kata bahwa itu memang yang dicita-citakan. Faktor keinginannya untuk berkuasa
dan kekurangan persenjataan itulah yang barangkali penyebab yang mempercepat dia kemudian menerima tawaran dari Kartosuryo untuk bergabung, dan imbalan adalah penambahan persenjataan. Jadi ideologi Islam itu saya tidak tahu apakah kita tidak bisa katakan kedok saja, tapi tidak murni yang diterapkan, karena dalam pelaksanaannya di lapangan itu sangat bertentangan, malah pembakaran apa semua itu yang dilakukan oleh tentara-tentara pasukan-pasukan Kahar Musakar itu sangat mengecewakan banyak orang. Dan salah satu sebabnya kemudian Bahar Bataliu melakukan perlawanan dalam arti kata menolak beberapa kebijakan itu karena dia bertentangan dengan Islam. Dan kita tahu bahwa Bahar Bataliu akhirnya keluar, dan itu hampir 60% kekuatan Kahar Musakar habis. Terlebih ketika Bahar Bataliu kemudian berbicara di radio dan meminta semua pengikutnya turun gunung, kembali ke pangkuan, dan itu terjadi begitu. Barangkali dan saya bisa sampaikan, mungkin Pak Anhar Gaukom bisa menambahkan. Terima kasih. Kan Pak Anhar. Ya, ya, Ripau Pangitana itu juga memang salah satu faktor yang menjadi motivator bagi Kahar Musakar menunjukkan kediriannya bahwa dia bisa kembali. Itu juga satu faktor. Tapi sebenarnya mengapa dia itu adalah karena Jepang menuduh dia melakukan sesuatu kesalahan dalam satu perusahaan di mana dia bekerja. Lalu Jepang memaksa Datuluwu untuk mengusir Kahar. Jadi itu bukan kehendaknya Datuluwu, tapi kehendak dari Jepang. Dibuang ke Solo. Nah, di Solo dia kawin nanti. Jadi ada persoalan seperti itu. Jadi ya ada faktor kekecewaan itu juga ada. Yang seperti saya katakan tadi bahwa ada persaingan di antara para pejuang antara tahun 45 sampai 49 itu ada persaingan antara kelompok suku Manado, Minahasa dengan Kahar Musakar. Nah, celakanya Kahar Musakar tersingkir karena dia tidak memiliki pendidikan militer. Dia cuma pandu. Nah, sementara Waro, Kawilarang, orang-orang Manado itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Nah, ada seorang Manado yang sangat marah Kahar Musakar, yaitu Lembong. Lembong ini adalah seorang yang pernah bekerja sama dengan Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Tapi kemudian dia kembali dan diberi tempat. Kahar marah di situ. Tapi kemarahannya nggak didengar karena Lembong punya pendidikan militernya yang sangat tinggi. Pangkatnya letnan kolonel ketika itu. Nah, ada faktor-faktor seperti ini. Dan memang faktanya dalam awal kita merdeka kan yang menguasai pemerintahan di Sulawesi Selatan kan orang Manado. Ya, gubernur pertamanya saja Ratulangi. Dan seterusnya. Ada faktor-faktor seperti itu. Jadi benturan-benturan seperti ini bukan sesuatu yang aneh dalam berbagai situasi di mana kita belum punya aturan yang pasti. Jadi antara tahun 1045 sampai dengan 50-an itu kan kita masih mencari pola-pola tertentu. Baru setelah G30 SPKI terjadi, baru Orde Baru yang menciptakan berbagai sistem yang kita kembangkan sampai sekarang. Seperti itu menurut saya. Oke, ya Pak, sebelum kita lanjut ini kita harus bacakan dulu beberapa pertanyaan yang selain kita bicara langsung juga ternyata ada banyak pertanyaan-pertanyaan di sini, tetapi saya tidak akan sebutkan semua karena ada beberapa yang sebetulnya jawabannya akan sama seperti yang pernah dikatakan oleh Pak Sujadi dan Pak Anhar. Di sini ada pertanyaan dari Hamriani. Apakah ketika Kahar bergerilya di hutan,
beliau menaruh perhatian dalam pendidikan, dalam artian apakah memang betul ada sekolah bentukan DITI atau bentukan pribadi Kahar? Apa tuh Pak? Nggak ada. Ada. Apa itu Pak? Sekolah apa Pak? Dia buka sekolah-sekolah tertentu. Ada. Itu sekolah dalam pengertian sekolah buat anak-anak atau sekolah agama? Sekolah buat anak-anak. Sekolah buat anak-anak. Ada dalam disertasi saya itu. Oke. Dan guru-gurunya dari kombatan? Dari mereka juga. Samping menculik guru-guru tertentu. Menculik Pak ya. Dan gimana setelah itu Kak? Setelah Kahar Muzakar diberitakan wafat, nasibnya sekolah-sekolah itu bubar dengan sendirinya Pak ya? Ya, ada yang. Tapi pemerintah di Sulawesi Selatan tidak mempersoalkan persoalan itu. Karena dia tahu bahwa anak-anak ini kan mendapatkan situasi di mana mereka tidak bisa menghindarkan diri. Oke. Pak, saya tadi yang bertanya. Iya. Jadi Pak, itu sebenarnya sekolah tidak anti pemerintah, Ji. Maksudnya apakah murid-murid yang diambil itu adalah cuma pengikut Kahar atau biar bukan pengikut Kahar juga diambil sebagai siswa di sana? Enggak semua. Jadi sekolahnya betul-betul murni untuk pendidikan. Bahwa nanti ada yang ikut sama dia itu persoalan lain. Tapi sekolah yang dibuatnya itu adalah untuk kepentingan pendidikan. Seperti itu. Oke. Ini ada yang ditujukan kepada Pak Suryadi ya. Berarti Pak Suryadi katanya yang tertembak di Sungai Solo itu bukan Kahar dong. Gimana menurut Pak Suryadi nih? Jadi siapa yang tertembak di Sungai Solo itu? Ya. Sejarah diputar semua. Ya, dari beberapa pengikut Kahar Muzakar yang diwawancarai itu banyak yang sebenarnya yang tidak mengakui bahwa itu adalah Kahar Muzakar. Ini persoalannya. Bapak tuh bilang. Ya, jadi bukan Kahar Muzakar. Orang lain ya. Itulah orang kaitkan. Akhirnya mereka mengatakan barangkali ada deal yang berlaku ketika pertemuan M. Yusuf dengan Kahar Muzakar ini. Nah, itu. Jadi siapa sebenarnya itu kita tidak tahu, dan kita tahu bahwa ketika mayatnya dibawa ke rumah sakit, rumah sakit Stella Maris, rumah sakitnya yang juga Pak Yusuf itu, kan di situ ditaruh untuk orang melihat, ya, dan secepat dan 1 hari katanya. Tapi ini tadi bahwa munculnya bahwa Kahar Muzakar masih hidup itu dikaitkan dengan deal yang terjadi di Bonipute sebelumnya. Itu tidak salah orang menanggapi yang demikian, karena orang bertanya mana kuburannya. Itu saya katakan Pak Taufik tadi, kuburannya menurut orang dilempar ke laut. Itu memang banyak orang mengatakan ke laut, habis masalah kan, ya. Tapi ketika ditanyakan kepada Pak Yusuf mengenai itu, dia mengatakan tidak perlu kamu tahu itu. Jadi ini kan jadi menjadi pertanyaan besar sebenarnya, apakah benar Kahar Muzakar ya itu? Apalagi baru-baru ini mungkin 5-6 tahun yang lalu, atau bukan, tahun-tahun 90-an itu ada orang yang ke Filipina dan dia mengatakan bahwa dia mendapat sepucuk surat untuk diberikan kepada istrinya. Ini menjadi kemudian menjadi bergairah kembali kita dalam arti kata mempertanyakan apakah benar, kenapa sampai negara begitu takut untuk memperlihat kuburannya? Barangkali memang tidak ada kuburannya karena tidak ada orangnya yang dikuburkan. Itu yang bisa anukan. Tapi Anak Gongko yang meneliti baik tentang itu tentu punya pendapat lain seperti dikatakan tadi bahwa bertentangan. Tapi karena itulah hal-hal itulah yang membuat orang bertanya, deal apa yang dilakukan oleh M. Yusuf dengan ya kita katakan oke, M. Yusuf bukan orang pertama, dia orang kedua atau orang ketiga dalam operasi itu. Tapi kan M. Yusuf orang dekat dengan Bung Karno juga, orang dekat dengan, dia tahu siapa Kahar Muzakar, dia tahu cara penyelesaian. Mungkin malu Siri ini menjadi sesuatu yang dikatakan oke, kita sama-sama menang, begini saja. Dan kita tahu bahwa misalnya Bahar Mataliu yang keluar dari ketenteraan itu dan masuk ke TNI, dia mendapat fasilitas yang luar biasa.
Waktu ke Jakarta dia mendapat uang dan dibelikan rumah, diberikan mobil, dia kembali ke Sulsel juga dia bisa membuat sesuatu walaupun kemudian uangnya itu menjadi kecil karena rupiah jadi Rp1.000 menjadi Rp1 ketika itu, tapi begitulah negara memberikan solusi-solusi yang menguntungkan kepada DITI. Itulah seperti yang dikatakan oleh Pak Taufik tadi, bahwa ada misalnya pabrik yang dilakukan, yang dibangun itu ditujukan kepada orang-orang DITI. Dan mengenai sekolah itu, yang mengenai sekolah sebenarnya saya tidak mendapat banyak cerita mengenai sekolah. Halo. Wah, sinyalnya nih ya. Sinyal. Halo, silakan Pak Anar. Seperti kata sekolah yang ada gedungnya, tapi itu adalah sekolah-sekolah yang memang dari orang-orang yang berpendidikan mengajarkan pada anak-anak. Bukan pada, karena dia berpindah-pindah. Sedikit-sedikit, apalagi 51, 53 itu masih bergerilya dia. Memiliki kekuatan senjata saja, dia berpindah-pindah. Dan itu saya pikir sekolah dalam arti kata bangunan barangkali tidak, tapi sekolah dalam arti memberikan pendidikan kepada orang-orang tertentu, barangkali itu juga dilakukan oleh Kahar Musakar karena mereka menculik ulama, terutama ulama yang banyak yang diculik ya, ulama yang banyak diculik. Oke. Halo Bu Endi, saya Bu Endi. Halo. Maaf Pak. Halo. Ini saya pikir teman-teman yang tertulis juga di sini harus disampaikan juga Bu Endi pernyataannya. Jadi mohon maaf Pak, jadi kesempatan hanya satu kali. Mohon maaf karena diskusi kita terbatas oleh waktu dan tempat. Saya bertanya tadi tuh Bu Endi. Ada cari. Ya, sebentar Pak. Mohon izin Bung Endi. Ya. Boleh nanya? Ya, silakan. Mohon izin. Mas Andi silakan. Mas Andi ya. silakan. Terima kasih Bung Endi. Halo. Ini saya harus mulai pertanyaan saya dengan cara yang baik biar nanti tidak dicari-cari jadi delik nantinya. Jadi pertanyaan saya tujukan ke dua narasumber kita, Pak Anhar Gogong dan Pak Suryadi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin dulu. Ini kan masih suasana bulan Syawal, baru selesai bulan Ramadan. Nah, saya ingin mengawali pertanyaan saya, Bung Hendi, dengan sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh orang tua saya. Kebetulan saya asli Bone. Saya lahir di Bone, cuman saat ini saya berdomisili di Kota Malang. Nah, saya masih ingat jelas cerita orang tua saya waktu pada saat kecil itu sering berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu di dalam hutan itu. Karena dia mengikuti ayahnya, kakeknya. Jadi dulu itu kakek saya tidak usah menyebut nama, itu berpindah dari hutan ke hutan. Dan menurut cerita yang saya dapatkan bahwa ternyata itu juga merupakan bagian dari gerakan yang dipelopori oleh Kahar Musakar. Nah, ada sebuah kisah yang menurut saya juga cukup tragis, di mana dulu saya sempat diceritakan bahwa ada om saya yang sampai saat ini mengalami gangguan psikis. Kenapa mengalami gangguan psikis? Karena dulu dia sampai melihat orang, ya maaf kata, itu sampai lehernya digorok, di apa segala macam. Nah, tadi saya, Pak Suryadi juga sempat menyinggung bahwa memang ada kesadisan-kesadisan tertentu. Nah, ini juga saya nanti mohon diklarifikasi juga perihal pernyataan yang saya sampaikan. Nah, pertanyaan saya, di tahun yang sama, di mana cerita itu diceritakan kepada saya, kalau tidak salah itu juga merebak isu tentang gerakan PKI waktu itu. Nah, apakah gerakan Kahar Musakar, kemudian gerakan PKI ini itu ada kolerasi yang menghubungkan semua itu? Dan pertanyaan saya kemudian, jika memang benar cerita yang saya dapatkan dari orang tua saya itu, nah, apakah memang seperti itu? Apa gerakan-gerakan yang dibangun dari hutan ke hutan, kemudian timbul beberapa korban? Karena kalau disampaikan bahwa kejadian yang seperti itu, yang korban-korban itu siapa mereka? Kemudian perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh gerombolan, tanda kutip, Kahar Musakar, itu sebenarnya tujuannya itu kenapa harus sampai dilakukan hal yang seperti itu. Dan anehnya lagi, ini juga perlu saya informasikan, setelah kejadian itu berangsur-angsur surut, nah anehnya kakek saya itu malah menjabat menjadi seorang kepala desa, dan itu jabatannya sangat lama sampai bahkan setelah pemerintahan Soeharto selesai.
Nah, hal-hal ini yang mungkin saya minta penjelasan, Pak Anhar Gonggong dan Pak Suryadi Mapangara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Mungkin dari Pak Suryadi dulu, Pak. Silakan, Pak. Pak Anar dulu lah, saya Pak Anar. Oh iya. Oke, Pak Anar, gimana Pak Anar? Agak santai Ya. saja Pak Anar. Apa yang dipersoalkan itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Tidak ada pemberontakan yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi, itu biasa. Itu berlaku universal. Pindah-memindah kemana dan sebagainya juga itu kan satu strategi supaya mereka tidak tertangkap dan sebagainya. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh. Nah, cuma tadi kalau dikatakan ya pada bersamaan memang bagian akhir pada sebenarnya antara tahun 62 sampai 65 itu gejala-gejala daripada berbagai konflik internal macam-macam pihak. Di sana ada pemberontakan DITI, di sekitar Soekarno juga ada berbagai konflik dan sebagainya. Tapi itu sesuatu yang terpisah, tidak saling terkait. Kalau menurut saya sih tidak saling terkait seperti itu. Oke, Pak Suryadi, sebelum saya akhiri ini 3 menit lagi, silakan. Kesadisan itu memang pada tempat-tempat tertentu memang dilakukan itu. Karena apa? Karena rakyat ini kadang-kadang dia tidak tahu posisinya. Ya, bagaimana apakah dia di pihak tentara atau di pihak DITI, dan mereka yang dicurigai langsung dihabisi karena hukuman yang ada pada Kahar Musakar itu ya paling banyak itu dihukum mati, ya, ditembak. Dan kita tahu bahwa orang-orang terdekat dari Kahar Musakar saja yang membangun DITI itu disingkirkan karena dia khawatir bahwa kekuasaan dimiliki oleh komandan-komandan pada pasukan-pasukannya itu melebihi dari apa yang dia miliki. Sehingga selain itu bahwa ya seperti dikatakan oleh Pak Anar tadi bahwa di dalam intern mereka juga saling mencari posisi, ya, sehingga akhirnya perlakuan sadis juga yang dilakukan. Jadi perlakuan sadis itu memang terjadi pada waktu itu, terutama pada daerah tertentu. Tapi kalau Anda ke Bone misalnya pada satu daerah tertentu itu mereka sangat mengagumi yang namanya Kahar Musakar. Ada daerah-daerah yang dikagumi Kahar Musakar. Tapi kalau Anda misalnya pergi ke tempat-tempat lain, ya, itu luar biasa, ya. Di Lu saja di Kabupaten Lu ada daerah-daerah tertentu yang memang dianggap sadis sekali. Jadi cerita-ceritanya itu. Mohon maaf. Saya bisa bertanya. Mas Andi, mohon maaf, ini menjadi penting karena kan idealisme yang diusung oleh Kahar Musakar kan idealisme. Mas Andi, waktunya tinggal 2 menit lagi. Karena jadi tidak ada kesamaan antara PKI 65 dengan DITI, tidak ada. Kalaupun kesadisan itu muncul tidak seperti yang dilakukan oleh PKI, yaitu di hutan-hutan itu hanya daerah kampung-kampung tertentu yang dicurigai menjadi mata-mata yang memberitahukan kepada DITI itu yang mereka hancurkan. Dan salah satu menghancurkan itu adalah membakar itu adalah satu kebiasaan yang terjadi di Sulsel jauh sebelumnya. Kalau ketidakpuasan itu dilakukan dengan cara membakar. Itu salah satu jalan yang dilakukan oleh orang-orang Sulsel di masa lalu dulu. Dan itu dilakukan pada DITI. Tapi untuk menyamakan DITI dengan PKI itu saya pikir tidak begitu dia. Karena ideologi yang dibangun oleh Kahar Musakar, pemberontakan perlawanan yang dibangun oleh Kahar Musakar itu banyak faktornya, dan faktor sakit hati di awalnya kemudian berubah menjadi ketidakberdayaan, akhirnya masuk ke DITI, dan kemudian langkah berikutnya dia tidak mempunyai kekuatan yang banyak karena konflik intern, akhirnya gagal kemudian usaha untuk mendirikan Republik Islam yang dicita-citakan oleh Kahar Musakar. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Anhar, terima kasih Pak Suryadi. Saya pikir tanpa mengurangi rasa hormat kepada kawan-kawan yang belum sempat dijawab pertanyaan-pertanyaannya, yang belum sempat bertanya karena waktunya sangat terbatas padahal 2 jam ya. Saya pikir memang diskusi hari ini bukan berarti berakhir begitu saja. Pasti ada diskusi lain yang mungkin bisa dilakukan oleh kita. Dan pada hari ini saya pikir banyak hal yang bisa kita pelajari dari
apa yang terjadi di Sulawesi Selatan beberapa puluh tahun yang lalu mengenai sosok seorang Kahar Mujakar. Apakah dia seorang pemberontak ataukah seorang patriot? Jawabannya ada pada sejarah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada narasumber kita dan juga moderator kita yang sangat luar biasa. Ya, karena waktu yang menghalangi kita, maka diskusi malam ini kita akhiri, dan mudah-mudahan apa yang dari diskusi ini kita dapat mengambil pelajaran tentang bagaimana sebenarnya Kahar Musakkar ini, apakah pemberontak atau patriot. Mungkin untuk sebelum itu akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber kita, penyerahan secara simbolis kepada narasumber kita dan juga kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Sertifikatnya Pak. Saya dari mahasiswa. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak karena telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita. Oke. Amin. Ya. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nah, Oke. Kepada terima kasih. Dan juga kepada narasumber kita. Ya, terima kasih. Dan juga kepada terima kasih Pak Anar, Pak Suryadi, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Anar, semoga sehat terima selalu kasih Pak. banyak. Terima kasih Pak Anar. Terima kasih. Terima kasih Pak Anar. Terima kasih Pak Anar. Suryadi. Terima kasih Pak Anar. Terima kasih. Terima kasih Pak Anar. Terima kasih Pak Suryadi. Terima kasih. Terima kasih banyak atas ilmunya. Terima kasih banyak atas ilmunya. Ya. Terima kasih. Salam kami dari jurusan Suryadi, Opan, ada panitia dari Hima secara ofis, bisa ada diagendakan untuk berikutnya dengan tema ini. Betul. Saya harap bisa diagendakan untuk diskusi berikutnya dan menghadirkan lagi Pak Dr. Anhar dengan Dr. Suryadi. Sepakat. Ya, terima kasih pada Hima. Ya. Hidup Hima sejarah UNM. Ya, mantap. Mungkin berikutnya tema apa lagi? Apa sekarang tema beda? Budi Akbar, jangan lupa sertifikatnya Pak peserta. Oh iya, untuk sertifikatnya mungkin bisa dihubungi narahubung. Ada nanti kontak di Kasika untuk dapat sertifikat yang sudah ada grupnya. Jadi ya saja nanti dia print. Iya. Nah, dia aja. Iya, terima kasih. Iya. Kasih. Terima kasih Pak Karim. Siap Pak Samsul Bahri. Ya Pak Sur, terima kasih Pak Sur. Ya, kapan mancingnya? Mancing hari Minggu. Terima kasih Pak. Mancing terus. Mancing hari Minggu di Benteng Simbopo. Oke, jam berapa? Jam 10, saya tanggung makan siang. Oh ya, bagus. Luar biasa Pak Dr. Samsul Bahri. Siap, tanggung makan siang. OTW Pak Samsul Bahri, OTW. OTW siap. Hari Minggu. Hari Minggu ya. Mancing wewe saja Pak Samsul. Siap. Apa di sana Pak Samsul? Ikan apa? Ikan pokoknya segala rupa ada di lelong Pak, banyak ikannya. Ikan kalau di Bendungan Karet itu banyak. Ikan laut, ikan tawar ada, siap. Berarti bagus, lebih bagus langsung memancing siap, di siap. Ada taman di sana, ada taman bunga Pak. Halo Bang, tidak ada link tidak ada link absen peserta, tidak ada. Pernah share-kan linknya. Siap. Makasih Topik. Hadir peserta. Karena aku tidak bertanya. Selamat malam Bu Risma. Siap, selamat malam Ima. Tidak banyak yang ahli, Bah. Banyak Ima. Ikan siap hari Minggu Pak Sur. Lagi topinya Pak Sur, di Tanjung. Pak. Topi racikan.
Pak Sur, bagaimana peran ulama, posisi ulama ketika masa DITI? Penelitiannya itu Pak Sur, Dia memang ditugaskan menjadi penasihat. Cari data Jadi penasihat diculik memang. Ada berapa daftar nama yang diculik itu? Di mana bisa informannya DITI ada sama saya, ada sama saya. Tamunya. Nama-nama yang termasuk. Aku masih bisa pakai DITI. Nur Hayati itu diculik itu. Luar biasa, Bu Risma sudah dapat sumber lagi. Ada sumber Karim. Oke. Makasih Bos. Oh, pulang saya. Pak, mantap, keren Fis Unhaan UNM tahu Pak. Selanjutnya akan ada diskusi lagi yang diadakan oleh Hima. Iya, insya Allah Pak Karim. Dikasih apa tahu Amin. $10 Iya. Terima kasih. Ceritanya. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Kenapa Bu? Danai tahu. Tunggu Pak Sur. Tunggu hari Minggu. Oke, hari Minggu. Siap. Bawa pancing nah. Bawa pancing di. Oke. Berapa? Tanya. Ibu Risma bisa bantu kalau masalah itu. Pak. Ada 5 pancing. Pancing. Oh iya. Ya, kita Ya, bagaimana host sudah bisa? Ya, sudah mau dianu karena tadi silaturahmi jadi tidak enak juga kalau langsung di keluar. Nah. Oh iya dipahami. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Ande Tendri. Panitia, keren, mantap. Lanjutkan. Terima kasih, Kak. Teman Udin. Terima kasih, lanjutkan panitia. Pak Taufik, salam Pak Taufik. Ada chat. Siap, Keo. Kenapa? Terima kasih. Minal aidin wal faizin. Besok perlu ada. Mohon maaf lahir batin. Besok. Lahir batin, Kak.